Kali ini malam ini kita pembahasannya tentang menentukan jurusan kuliah berdasarkan konsep Stipin. Oke, bentar ya. Nah, di sini saya mau ngasih tunjuk dulu tentang ini adalah dari Penelitian Indonesia Career Center Network (ICCN). Ini tahun 2017 menunjukkan bahwasannya data salah jurusan, yaitu ada sekitar 87% mahasiswa mengakui mereka salah jurusan atau tidak sesuai dengan minat mereka. Kemudian ada 71,7% pekerja yang memiliki profesi itu tidak sesuai dengan pendidikannya. Jadi dia itu tamatannya apa, malah bekerjanya apa. Jadi nggak sesuai gitu, nggak linear. Kemudian ada 50,5% ini mahasiswa yang salah jurusan karena dorongan eksternal. Maksudnya itu seperti apa? Kenapa bisa jadi salah jurusan? Ternyata para mahasiswa-mahasiswa ini kenapa menjadi salah jurusan ini ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena pilihan orang tua, bisa ikut-ikutan karena temennya, jadi temennya ngambil hukum, dia ikut juga ngambil hukum, contohnya. Kemudian mengikuti gengsi, mungkin keren ya kalau misalnya sekarang sih kalau misalnya dengarnya anak kedokteran gitu kan, atau fakultas lain yang lagi keren gitu saat ini. Jadi biar gengsi aja gitu, padahal belum tentu potensinya ada di situ. Kemudian bisa juga karena idola dari YouTube, jadi dia suka sama selebgram atau mungkin artis mana. Nah, jadi dia ngikut lah tuh untuk menjadi ngambil jurusan itu. Mengapa jadi salah jurusan? Nah, inilah yang mau kita kulik di sini. Kenapa sih bisa jadi salah jurusan? Ternyata mereka tuh tidak kenal siapa dirinya. Dia nggak paham apa sih kebutuhan dirinya itu apa. Dan dia nggak paham apa sih potensi yang dia punya sehingga tidak tepat ketika memilih jurusan itu. Nggak tahu bakatnya apa, nggak tahu minatnya apa. Nah, jadi cara menentukan pilihannya itu gimana? Nah, di konsep Stephen ini, kita itu ada sedikit berbeda ya dari ilmu psikologi. Jadi kalau di Stephen ini kita sudut pandangnya menggunakan, kita mencari tahu dulu apa sih benih dari manusia ini. Di Stephen ini kita percaya bahwasanya setiap orang itu memiliki potensi yang dia bawa dari lahir. Nah, jadi analoginya gini, kita punya nih benih. Contohnya kita punya benih stroberi. Kalau kita punya benih stroberi, tentu aja kita akan menyiapkan tanah yang sesuai, cuaca yang sesuai, kebutuhan air yang sesuai. Tentu saja kita pelajari dulu kan, si benih ini kebutuhannya apa sih supaya dia bisa tumbuh subur, supaya dia bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya dan menjadi buah stroberi yang bagus. Nah, di Steven itu kita fokusnya tuh ke situ. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kita sudah tes tipin, kita akan mengetahui potensinya apa, lalu akan kita buat treatment dan sesuai kebutuhan yang dia butuhkan, gitu. Nah, mari kenalan dengan otak mesin kecerdasan. Nah, jadi di Steven ini kita konsepnya ini mencari tahu ya, karakter teman-teman itu apa sih, potensinya apa, berdasarkan dari kerja belahan otak dominan, supaya tahu aku ini siapa, aku ini apa, dan aku potensinya apa. Sehingga kita bisa banyak framing, banyak hal nanti dari konsep Steven ini. Nah, cara tes Stephen itu seperti apa? Jadi teman-teman kalau yang mau tes Stephen ini nanti akan dilakukan oleh promotor yang tentu saja sudah berlisensi ya. Nah, ini salah satu caranya, bukan salah satu cara sih maksudnya. Maksud saya ini caranya adalah dengan kita mengambil sidik jari. Nah, kenapa harus tes Stephen? Karena ada tiga. Yang pertama itu simple. Kenapa simple? Jadi dengan banyak manusia, dengan ramainya manusia yang ada di dunia ini, dengan konsep Stephen kita bisa memetakan orang menjadi 9 personal genetik. Jadi kita bisa tahu pembagian, pengkotakan orang sesuai dengan potensi-potensi yang dia miliki. Kemudian yang kedua itu adalah akurat. Kenapa akurat? Karena Stephen ini kita fokusnya ke genetik ya. Jadi ini hasil tesnya nanti ini genetik dan sesuai dengan bawaan lahir yang insya Allah juga nggak akan berubah karena memang ini hasilnya genetik ya. Ini nanti akan berlaku sistem fenotip
Yang mana itu fenotip itu jadi gini, 20% itu adalah genetik, bawaan lahir yang udah ada dari manusia sejak dia lahir, kemudian 80% itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ini adalah karena aplikatif. Kenapa aplikatif? Jadi gini, kalau teman-teman yang udah tes tipin nanti, ini kita bisa banyak banget yang kita dapat di sini. Selain kita tahu apa sih tentang diri kita, apa sih potensi kita, dan di mana untuk menentukan jurusan, kita baiknya di mana, kita itu istilahnya gini, kita mau berperang nih. Kita punya senjata apa sih untuk menghadapi musuh? Itu analoginya. Jadi kalau kita di dunia ini, aku punyanya ini. Jadi aku cocoknya itu kerjanya seperti ini. Jadi nggak ada yang perlu dipaksakan. Kalau memang kamu ikan, ya kamu harus berenang. Kalau memang kamu itu burung, ya kamu berarti harus terbang. Nah, jadi Stephen itu memberitahu apa-apa yang kita miliki dari dalam diri kita, sehingga kita bisa banyak yang kita framing nanti ke depannya. Itulah kenapa dia aplikatif dan multi-angle feel. Gitu. Oke. Kenapa tes Stephen? Jadi gini, tes tipin itu dia kita nggak dengan kuesioner ya, teman-teman, bukan dengan mengisi jawaban, bukan juga dengan kayak tes-tes psikotes. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngisi-ngisi tes gitu bisa aja ya itu mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran kita saat itu dan maaf cakap kita bisa aja bohong ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari isian-isian kertas itu tadi. Tapi kalau Steven kita nggak perlu itu sih, cuma perlu diambil 10 sidik jarinya aja, nanti kita proses di softwarenya Steven, baru 10 menit, kira-kira 10-15 menit nanti hasilnya keluar, lalu akan dihasilkan apa sih hasil tes Steven teman-teman dan akan dijelaskan sama promotornya. Dan juga karena ini konsep Stephen ini dari derivasi Quran ya. Jadi konsep Stephen ini dikompilasi dari teori-teori 3 ahli psikolog yang riset ilmiahnya sudah diakui dan diajarkan di kampus. Jadi hasil kompilasi tersebut disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Dan satu lagi, tes Stephen ini cukup dilakukan 1 kali aja, jadi nggak perlu berkali-kali. Oke. Nah, jadi kalau udah tes tipin, teman-teman dapat apa aja? Jadi kalau udah tes tipin, itu nanti hasilnya yang akan kita dapatkan itu adalah belahan otak dominan dan juga lapisan otak dominan. Belahan otak dominan itu apa? Lapisan otak dominan itu apa? Kita bahas di sini. Nah, jadi teman-teman nanti yang udah tes tipin, hasilnya yang keluar seperti ini. Nah, belahan otak dominan itu apa? Itu nanti belahan otak dominannya itu bisa sensing, apakah thinking, apakah intuiting, apakah feeling. Lalu lapisannya itu apa? Lapisan itu nanti yang memberitahu apakah dia extrovert, introvert. Jadi bisa hasilnya thinking introvert atau thinking extrovert, sensing extrovert, dan selebihnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita nanti tes tipin, informasi dari belahan otak itu kita bisa tahu apa aja. Nah, jadi dari hasilnya itu nanti kita bisa tahu potensi bakatnya apa, kepribadiannya, karakter, penjurusan. Jadi bisa banyak banget yang kita bisa cari tahu kalau misalnya udah tes tipin ini. Jadi teman-teman bisa tahu gimana cara untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Jangan-jangan ada yang kita belum tahu nih. Oh, ternyata aku jagonya di sini. Oh, ternyata aku punya ingatan yang kuat. Nah, di Steven ini nanti teman-teman akan digali lagi nih apa-apa aja yang ada dalam pada diri teman-teman supaya bisa dimaksimalkan lagi. Nah, ini ada gambar mobil. Jadi analoginya gini. Di sini ada banyak ya kendaraan. Ada bus, ada minibus, ada sedan, ada sepeda motor, ada sepeda. Kalau secara keseluruhan ini sama ya, sama-sama moda transportasi. Tapi ternyata mereka mempunyai kekuatan yang berbeda. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, kalau beda jenis mesinnya, tentu aja beda fungsinya. Contohnya ini, kalau dia truk, truk ini kan biasa digunakan untuk ngangkat yang berat-berat ya, ngangkat barang, ngangkat pasir, atau ngangkat batu. Nah, kalau yang ini kendaraan juga, cuma bedanya fungsinya lain lagi. Ini apa? Ini mobil balap. Jadi dia fungsinya itu untuk
ya balapan. Nah, begitu juga dengan Stipin. Jadi nanti kalau teman-teman udah tahu hasil tesnya, nggak perlu juga banding-bandingkan sama orang lain, kok dia bisa gitu ya, kok aku nggak bisa ya. Nah, kita di sini jadi fokus aja sama apa sih kelebihan kita. Memang kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya potensi, tapi potensinya berbeda. Sehingga agar bisa maksimal mengaplikasikan apa yang kita punya. Sama seperti kendaraan dua ini. Nah, truk ini akan berguna jika dia digunakan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apa yang dia punya. Nggak mungkin kalau misalnya truk ini kita pakai untuk balapan. Tentu aja berbeda, dari bentuk tubuhnya aja udah beda, nggak aerodinamis. Nah, kalau misalnya yang ini gimana? Ya nggak mungkin juga kita kasih dia untuk bawa barang berat, karena kan ini memang untuk mobil balapan, bukan untuk bawa barang. Nah, ciri-ciri mesin kecerdasan. Jadi nanti kalau misal teman-teman udah tes tipin, nah ini S ini sensing maksudnya. S ini sensing, T ini thinking, I ini intuiting, F feeling, I instinct. Nah, dari sini nanti kita bisa banyak dapat informasi ya. Kalau misalnya sensing, mereka punya potensinya itu di memori. Karena memang dia terletak di uh, limbik kanan bawah. Yang mana di situ potensinya adalah untuk mengingat. Kemudian dia rajin, dia mempunyai otot yang kuat sehingga energinya banyak. Kalau di thinking, dia menalar sehingga dia menjadi orang yang logis, dia mandiri, tulang. Maksudnya tulang itu apa? Dia punya tulang yang kuat. Kemudian di sini ada intuiting mengarang. Kenapa dia mengarang? Karena orang intuiting ini dia ini posisi belahan otaknya ini ada di kanan atas, neokortek. Yang mana di sini dia untuk kreativitas sehingga dia bisa mempunyai potensi mengarang perubahan, perut panjang. Kemudian di sini ada feeling. Feeling itu pusat pengendalian emosi ya. Ini di bagian otak yang limbik eh, kanan bawah. Ini ada insting. Insting itu merangkai, berkorban, dan refleks. Selanjutnya di sini kita juga bisa tahu itu apa, profesinya apa, perannya apa. Jadi banyak banget ya teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman sudah tes tipin dan yang belum mungkin bisa jadi tertarik ya, pengen tahu tentang kekuatan dirinya. Jadi teman-teman yang udah tes tipin jangan nggak dipakai ini kelebihan-kelebihan yang udah teman-teman punya. Kalau nggak tahu tanya nanti tanya lagi sama promotornya kemarin tes sama siapa, tanya lagi Kak. Jadi jangan nggak digunakan, nggak diaplikasikan sayang banget. Kemudian kita juga bisa tahu nih tentang penggunaan uang, gimana sih dia dengan uang, kemudian motivasinya apa, chemistry-nya apa. Ini sebenarnya ada sih di kalau misalnya teman-teman baca lagi sertifikatnya kemarin yang udah tes itu di halaman belakang di situ sebenarnya clue-clue, poin-poin dari tentang diri teman-teman yang udah tes tipin. Nah, ini jurusan kuliah dan profesi sensing. Jadi pekerjaan-pekerjaan dan profesi yang ada di sini ini fokusnya ke mengingat, otot, rajin, tergerak, atau tercetak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di profesi ini nanti yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan teman-teman. Jadi kita fokus aja sama apa yang kita punya. Nggak usah yang kita nggak punya, tapi kita pengen kayak gitu. Itu sama aja kayak burung mau nyelam. Capek, bukan capek sih, nggak bisa. Jadi untuk teman-teman yang udah tes tipin, mungkin kalau yang udah tamat kuliah, ya udahlah ya, jadi jalanin aja. Cuma memang lebih baik lagi, didalamin lagi, mungkin untuk biar nggak galau-galau lagi tentang diri sendiri, biar lebih paham. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum teman-teman yang punya anak, mungkin yang belum kuliah, nah, coba ini nanti jurusan mana yang kira-kira sesuai nih dengan mesin kecerdasannya. Ini jurusan kuliah dan profesi thinking. Jadi kata kuncinya thinking itu menalar, tulang, mandiri, mendalam, atau meluas. Mendalam atau meluas ini maksudnya untuk yang ekstrovert dan introvert ya. Jadi kalau dia introvert, dia mendalam, untuk yang ekstrovert dia meluas. Nah, ini adalah beberapa eh, jurusan kuliah yang bisa dipilih untuk thinking.
Kita lanjut. Ini ada jurusan kuliah atau profesi untuk intuiting. Intuiting juga ini ada 4 kata kuncinya. Mengarang, perut panjang, perubahan, murni, rakitan. Jadi teman-teman ini semuanya juga udah ada ya di sertifikatnya Stipin di halaman belakangnya itu. Ini yang penting pekerjaan atau profesinya itu nggak lari dari 4 kata kunci yang ada di sertifikat Stipin yang punya teman-teman yang udah tes. Kita lanjut. Ini ada jurusan kuliah profesinya feeling. 4 kata kuncinya itu ada merasakan, pernafasan, memimpin, dan dicintai atau dicintai. Dicintai, mencintai ini nanti yang dicintai ini yang introvert, mencintai ini yang ekstrovert. Nah, ini ada banyak banget ya pekerjaannya. Nah, ini terakhir jurusan kuliah dan profesi insting. Merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis.